Setelah ia pergi, Alia menatap Daniel. Itu terdengar seperti ancaman. Daniel menghela napas pelan. Karena memang itu ancaman. Alia terdiam. Semua orang di sekitar Daniel seolah berbicara dengan teka-teki. Semua tersenyum. Tetapi tidak ada yang benar-benar ramah. Sore harinya, setelah semua selesai, Daniel mengajak Alia berjalan sebentar di taman resort. Angin sore terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya hari itu, mereka benar-benar sendirian. Daniel berhenti di dekat danau kecil. Mungkin aku seharusnya tidak membawamu sejauh ini. Alia menatapnya. Menyesal. Daniel menggeleng. Tidak. Justru itu masalahnya. Tatapan mereka bertemu. Sunyi. Tidak canggung. Hanya jujur. Alia. Sejak hari itu di jalan, hidupku berubah. Jantung Alia berdetak cepat. Daniel melangkah sedikit lebih dekat. Dan semakin aku mencoba menganggapmu hanya sebagai karyawan, semakin sulit itu terjadi. Udara terasa berhenti. Alia bahkan lupa cara bernapas. Kalimat itu terlalu jelas untuk disalahartikan. Namun sebelum ia bisa menjawab, suara keras terdengar dari arah parkiran. Brak. Lalu teriakan. Orang-orang mulai berlari. Daniel langsung berubah waspada. Ia meraih tangan Alia. Masuk ke dalam. Sekarang. Tetapi semuanya sudah terlambat. Seseorang berlari menuju mereka. Wajah panik. Suara gemetar. Pak Daniel. Mobil Anda, remnya sengaja dirusak. Alia membeku. Daniel menatap tajam ke arah parkiran. Dan di saat itu, mereka berdua sadar. Ini bukan lagi sekadar permainan bisnis. Seseorang benar-benar ingin menghancurkan Daniel. Dan sekarang, Alia juga menjadi targetnya. Pernahkah kamu menolong orang asing di jalan? Lalu keesokan harinya, hidupmu berubah selamanya? Itulah yang terjadi pada Alia. Seorang wanita biasa, dengan hidup sederhana, yang hanya ingin sampai ke kantor tepat waktu. Namun satu keputusan kecil, menolong pria asing yang pingsan di trotoar, membawanya masuk ke dunia rahasia, pengkhianatan, dan bahaya yang tak pernah ia bayangkan. Pria itu bukan orang biasa. Dia adalah Daniel Hartman, seorang CEO besar, dengan banyak musuh tersembunyi. Dan tanpa sadar, Alia telah menjadi bagian dari permainan berbahaya itu. Ancaman mulai datang. Kepercayaan mulai diuji. Dan cinta muncul di saat yang paling berisiko. Siapa sebenarnya yang bisa dipercaya? Dan apakah satu kebaikan kecil bisa benar-benar mengubah takdir seseorang? Inilah kisah yang akan membuatmu terus bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pagi itu, langit Jakarta cerah. Matahari baru naik, menyapu jalanan dengan cahaya hangat. Alia berjalan cepat menuju halte bus. Tas kerjanya menggantung di bahu. Sementara pikirannya penuh. Tagihan kontrakan belum lunas. Ibunya di kampung sedang sakit. Dan gajinya bulan ini nyaris habis sebelum diterima. Hidup terasa seperti lomba.
yang tidak pernah selesai. Namun Alia sudah terbiasa. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya sederhana. Mimpinya besar. Ia hanya belum tahu jalan mana yang akan membawanya ke sana. Saat lampu lalu lintas berubah merah, Alia berhenti di trotoar. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Motor berlalu cepat. Pedagang kaki lima mulai membuka dagangan. Kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Di seberang jalan, seorang pria terlihat berdiri sendirian. Tinggi, berpakaian rapi, namun wajahnya tampak bingung. Ia melihat sekitar, seperti seseorang yang tersesat. Pria itu tampak berbeda, bukan karena pakaiannya, tetapi caranya memandang. Seperti orang yang baru pertama kali melihat hiruk-pikuk kota ini. Beberapa detik kemudian, sesuatu terjadi. Seorang pengendara motor melaju terlalu cepat. Seorang anak kecil berlari mengejar balonnya, hingga hampir masuk ke jalan. Orang-orang berteriak, namun semuanya terasa terlambat. Pria asing itu bergerak cepat. Ia menarik anak kecil itu ke belakang. Motor melintas sangat dekat, nyaris mengenai mereka berdua. Anak itu menangis. Ibunya berlari panik, memeluk anaknya erat-erat. "Ya Tuhan, terima kasih, Pak." Pria itu hanya mengangguk pelan. Tetapi setelah itu, wajahnya berubah pucat. Ia memegang dadanya. Langkahnya goyah. Dan tiba-tiba, bruk, ia jatuh di trotoar. Semua orang terdiam. Beberapa hanya menonton. Beberapa mengeluarkan ponsel. Tetapi tidak bergerak. Alia langsung berlari. Pak, Anda tidak apa-apa." Pria itu membuka mata sedikit. Tatapannya lemah. Bahasanya terdengar asing. "I'm okay." Namun jelas, ia tidak baik-baik saja. Keringat dingin membasahi dahinya. Tangannya gemetar. Alia melihat dompetnya terjatuh. Ia mengambilnya. Paspor, kartu hotel, beberapa kartu nama. Namanya tertulis Daniel Hartman. Asal Singapura. Alia menatap sekeliling. Tidak ada yang benar-benar membantu. Ia menarik napas panjang. Hari ini ia sudah terlambat kerja. Kalau terlambat lagi, atasannya pasti marah. Tetapi meninggalkan orang ini bukan pilihan. "Pak, saya akan bantu Anda." Daniel mencoba berdiri, namun gagal. Alia segera memanggil taksi online. Beberapa menit terasa sangat lama. Ia menopang pria itu di bangku trotoar. Daniel menatapnya pelan. "Why, help me." Alia tersenyum kecil. "Karena kalau saya yang jatuh, saya juga ingin ada yang membantu." Pria itu diam. Seolah kalimat sederhana itu terasa sangat asing baginya. Taksi datang. Alia membantunya masuk. Tujuan: rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, Daniel lebih banyak diam. Kadang menutup mata. Kadang melihat Alia. Seperti ingin mengatakan sesuatu. Sesampainya di rumah sakit, Alia membantu proses administrasi. Resepsionis meminta deposit awal.
Jumlahnya tidak kecil. Alia menelan ludah. Ia membuka dompetnya. Uang yang seharusnya untuk membayar kontrakan. Tangannya ragu. Sangat ragu. Tetapi jika tidak dibayar, Daniel tidak bisa segera ditangani. Ia menutup mata sejenak, lalu menyerahkan kartu ATM-nya. Silakan, Mbak. Setelah transaksi selesai, hatinya terasa campur aduk. Takut, cemas, dan sedikit menyesal. Tetapi semuanya sudah terjadi. Dokter membawa Daniel masuk ke ruang pemeriksaan. Alia duduk sendiri di ruang tunggu. Jam dinding berdetak pelan. Ia menatap layar ponselnya. 3 panggilan tak terjawab. Dari kantor. 1 pesan dari atasannya. Kalau hari ini terlambat lagi, jangan masuk sekalian. Alia menghela napas panjang. Hari yang luar biasa buruk. Atau mungkin awal dari sesuatu yang belum ia mengerti. Sekitar 1 jam kemudian, seorang dokter keluar. Apakah Anda keluarga pasien? Alia menggeleng. Bukan, saya hanya membantu beliau. Dokter tersenyum tipis. Untung Anda cepat membawanya. Beliau kelelahan berat dan tekanan darahnya turun drastis. Kalau terlambat sedikit, bisa lebih serius. Alia mengangguk lega. Setidaknya ia tidak salah memilih. Tak lama kemudian, seorang perawat datang. Pasien meminta bertemu Anda. Alia berdiri perlahan. Ia masuk ke ruangan itu. Dengan langkah ragu, Daniel terbaring. Wajahnya lebih tenang sekarang. Namun matanya tajam. Sadar penuh. Ia menatap Alia beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Saya tidak akan melupakan ini." Alia tersenyum kecil. "Itu tidak perlu. Yang penting Anda baik-baik saja." Daniel menggeleng. "Tidak. Bagi saya, ini sangat penting." Ia meraih kartu nama dari meja samping. Lalu menyerahkannya pada Alia. Tangannya sedikit gemetar. "Jika suatu hari Anda membutuhkan bantuan, hubungi saya." Alia menerima kartu itu. Kartu sederhana. Nama, nomor, dan sebuah jabatan yang membuatnya terdiam. CEO Hartman Global Holdings. Alia menatap Daniel. Lalu kartu itu lagi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia baru sadar. Pria asing yang ia tolong bukan orang biasa. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa pertemuan hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, Alia pulang dengan langkah lambat. Kartu nama itu masih berada di genggamannya. Sudah berkali-kali ia melihatnya. Masih sulit dipercaya. CEO perusahaan besar. Nama yang bahkan pernah ia lihat di berita bisnis. Dan pagi tadi, pria itu hampir pingsan. Sendirian di trotoar. Hidup memang aneh. Sesampainya di kamar kontrakan, Alia langsung duduk di tepi ranjang. Ruangan kecil itu terasa pengap. Kipas tua berputar pelan. Di meja, tagihan listrik menunggu. Di ponsel, pesan dari ibunya kembali masuk. "Ibu tidak apa-apa, Nak. Jangan terlalu khawatir."
Justru kalimat itu membuat Alia semakin khawatir. Ia membuka aplikasi mobile banking. Saldo rekeningnya membuat dadanya sesak. Uang deposit rumah sakit tadi hampir menghabiskan semuanya. Ia menutup layar cepat-cepat, lalu tertawa kecil. Hebat, Alia. Menolong orang kaya, sendiri jadi miskin. Namun jauh di dalam hati, ia tidak benar-benar menyesal. Keesokan paginya, kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Atasannya, Pak Rendra, sudah menunggu. Wajahnya serius. Masuk ke ruangan saya. Alia tahu ini bukan pertanda baik. Ia duduk di depan meja. Tangan saling menggenggam. Pak Rendra menghela napas. Kamu karyawan yang rajin. Tapi akhir-akhir ini sering terlambat. Saya minta maaf, Pak. Saya juga dengar kemarin. Kamu tidak masuk tanpa izin jelas. Alia mencoba menjelaskan. Tentang pria yang pingsan. Tentang rumah sakit. Tentang situasi mendadak. Namun wajah Pak Rendra tidak banyak berubah. Kantor bukan tempat untuk alasan. Kalimat itu terasa tajam. Mulai bulan depan, kami harus melakukan pengurangan karyawan. Alia membeku. Dan kalimat berikutnya lebih menyakitkan. Nama kamu termasuk di dalamnya. Sunyi. Beberapa detik. Ia bahkan tidak bisa bernapas. Pak, saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Saya tahu. Tapi keputusan sudah dibuat. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada kesempatan kedua. Alia keluar dari ruangan itu. Dengan langkah kosong. Suara kantor mendadak terasa jauh. Seperti semua orang bergerak. Di dunia yang berbeda. Ia duduk di pantry sendirian. Menatap secangkir teh. Yang sudah dingin. Hari kemarin. Ia menolong orang asing. Hari ini. Ia kehilangan pekerjaan. Takdir benar-benar punya cara bercanda yang aneh. Sore harinya, Alia berjalan tanpa tujuan. Ia belum siap pulang. Belum siap menjelaskan semuanya kepada ibunya. Belum siap menghadapi kenyataan. Saat melewati sebuah kafe, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Alia ragu. Lalu mengangkatnya. Halo? Suara pria terdengar tenang. Miss Alia. Ia langsung mengenali suara itu. Daniel. Alia berdiri tegak. Ya, ini saya. Saya harap saya tidak mengganggu. Saya baru mendapatkan nomor Anda. Dari formulir rumah sakit. Tidak apa-apa. Ada jeda singkat. Saya ingin mengembalikan uang Anda. Dan saya ingin berterima kasih secara langsung. Alia buru-buru menjawab. Oh, itu tidak perlu. Itu perlu. Nada suaranya lembut. Tetapi tegas. Saya sedang di Jakarta. Beberapa hari lagi. Bisakah kita bertemu besok? Alia menatap jalanan ramai. Di depannya. Biasanya. Ia akan menolak. Tetapi entah kenapa. Kali ini ia mengangguk. Baik. Daniel menyebutkan tempatnya. Sebuah restoran hotel mewah. Di pusat kota. Setelah telepon berakhir, Alia hanya berdiri diam.
Restoran itu terlalu mewah untuk orang seperti dirinya. Bahkan mungkin harga air mineralnya lebih mahal dari makan siangnya seminggu. Ia hampir membatalkannya. Tetapi rasa penasaran lebih besar. Malam itu, ia membuka lemari kecilnya, mencari pakaian terbaik yang ia punya. Pilihan yang sangat terbatas. Akhirnya, ia memilih blus putih sederhana dan rok hitam paling rapi. Bukan sempurna, tapi cukup layak. Keesokan harinya, ia tiba lebih awal. Lobi hotel itu membuatnya gugup. Lampu kristal, lantai marmer mengilap. Orang-orang berpakaian elegan. Alia merasa seperti orang asing di dunia yang bukan miliknya. Ia hampir berbalik pulang. Namun suara familiar memanggilnya. Miss Alia. Daniel berdiri beberapa meter darinya. Hari ini ia terlihat berbeda. Lebih segar. Lebih kuat. Dan entah kenapa, lebih sulit diabaikan. Ia mengenakan setelan abu-abu sederhana. Tetapi aura tenangnya membuat semua orang menoleh. Daniel tersenyum kecil. Terima kasih sudah datang. Alia membalas gugup. Senang melihat Anda sudah sehat. Mereka duduk. Pelayan datang. Alia bahkan sulit membaca menu. Harga-harganya membuatnya ingin pura-pura pingsan. Daniel seolah mengerti. Ia berkata santai. Saya rekomendasikan pasta di sini. Tidak akan mengecewakan. Alia tersenyum lega. Baik, saya percaya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa sedikit tenang. Percakapan mereka mengalir perlahan. Tentang pekerjaan. Tentang keluarga. Tentang hidup yang sering tidak berjalan sesuai rencana. Daniel mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Dan ketika Alia tanpa sadar mengaku bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaan, ekspresi Daniel berubah. Ia menatapnya serius. Kamu dipecat sehari setelah menolong saya? Alia tertawa kecil. Kalau didengar memang dramatis. Daniel tidak tertawa. Ia justru terdiam cukup lama. Lalu berkata pelan. Mungkin ini terdengar tiba-tiba. Tapi saya ingin menawarkan sesuatu. Alia mengernyit. Tawaran. Daniel mengangguk. Saya membutuhkan seseorang yang bisa saya percaya. Seseorang yang jujur. Dan saya rasa saya sudah menemukannya. Jantung Alia berdetak cepat. Daniel menatapnya lurus. Saya ingin kamu bekerja untuk saya. Sendok di tangan Alia hampir terjatuh. Ia yakin. Ia pasti salah dengar. Apa? Alia menatap Daniel tanpa berkedip. Suara restoran di sekeliling mereka seakan menghilang. Ia yakin. Ia salah dengar. Maaf, tadi Anda bilang apa? Daniel tetap tenang. Saya ingin kamu bekerja untuk saya. Alia tertawa kecil. Gugup. Pak Daniel. Saya hanya staf administrasi biasa. Itu saya tahu. Anda bahkan tidak benar-benar mengenal saya. Daniel menyandarkan tubuhnya perlahan. Kadang, karakter seseorang terlihat dalam satu keputusan kecil.
Alia diam. Daniel melanjutkan. Banyak orang melihat saya jatuh. Mereka memilih menonton. Kamu memilih membantu. Bahkan saat itu merugikanmu. Tatapan pria itu serius. Itu lebih berharga daripada 100 CV sempurna. Alia tidak tahu harus menjawab apa. Bagian dari dirinya merasa tersanjung. Bagian lain merasa takut. Ini terlalu cepat. Terlalu aneh. Terlalu besar. Pekerjaan seperti apa? Daniel mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya. Asisten pribadi sementara. Selama saya berada di Indonesia. Alia membuka map itu perlahan. Jadwal pertemuan. Koordinasi proyek. Dokumen administrasi. Pendampingan bisnis. Gajinya tertulis di halaman terakhir. Alia hampir tersedak. Jumlah itu lebih besar dari gajinya selama beberapa bulan. Ini serius. Sangat serius. Alia menutup map itu cepat-cepat. Kenapa saya? Daniel tersenyum tipis. Karena saya butuh orang yang bisa saya percaya. Bukan hanya orang yang terlihat hebat. Jawaban itu sederhana. Tetapi entah kenapa. Terasa tulus. Alia menatap meja. Pikirannya kacau. Ia membutuhkan pekerjaan. Sangat membutuhkan. Tetapi menerima tawaran sebesar ini dari orang yang baru dikenalnya terasa seperti melompat ke jurang yang belum terlihat dasarnya. Saya perlu waktu untuk berpikir. Daniel mengangguk. Itu wajar. Ia menyerahkan kartu lain. Bukan kartu nama kali ini. Sebuah akses tamu. Untuk kantor sementaranya di Jakarta. Besok siang. Kalau kamu datang. Berarti jawabannya ya. Kalau tidak. Saya akan tetap berterima kasih. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Justru itu yang membuat Alia semakin bingung. Malam itu, ia hampir tidak tidur. Ia memikirkan semuanya. Risiko, kesempatan, rasa takut, dan suara kecil dalam dirinya yang berkata, bagaimana kalau ini adalah pintu yang selama ini kamu tunggu? Pagi harinya, ia menelepon ibunya. Seperti biasa, ibunya mendengarkan dengan tenang. Setelah Alia selesai bercerita, hanya ada jeda singkat. Lalu suara lembut itu berkata, kadang Tuhan membuka jalan dengan cara yang tidak kita sangka. Tapi aku takut, Bu. Takut itu normal. Yang penting, jangan biarkan takut membuatmu berhenti hidup. Alia menahan air mata. Ibunya selalu tahu cara menenangkan hatinya. Sebelum menutup telepon, ibunya berkata, kalau orang itu baik, balas dengan kerja yang baik. Kalau ternyata tidak, kamu masih punya kaki untuk pergi. Alia tersenyum. Kalimat sederhana, tetapi cukup. Siang itu, ia berdiri di depan gedung tinggi di kawasan bisnis Sudirman. Gedung kaca besar, elegan, mewah. Nama perusahaan Daniel terpasang di lobi. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya dingin. Ia menggenggam kartu akses itu erat. Satu langkah lagi, dan hidupnya bisa berubah.
Ia menarik napas panjang. Lalu masuk. Resepsionis langsung menyambutnya. Miss Alia? Pak Daniel sudah menunggu. Ia bahkan sudah didaftarkan. Tidak ada jalan mundur yang elegan sekarang. Lift naik perlahan. Setiap lantai terasa seperti hitungan menuju keputusan besar. Saat pintu lift terbuka, seorang wanita berpenampilan sangat rapi sudah menunggu. Selamat siang. Saya Clara, eksekutif manajer Pak Daniel. Senyumnya sopan. Terlalu sopan. Jenis senyum yang sulit ditebak. Saya akan mengantar Anda. Mereka berjalan melewati ruangan kantor modern yang membuat Alia semakin kecil. Semua orang terlihat sibuk, profesional, percaya diri, berbeda jauh dari dirinya. Clara meliriknya singkat. Pak Daniel jarang membawa orang baru secepat ini. Nada suaranya halus, tetapi ada sesuatu di baliknya. Alia hanya tersenyum tipis. Saya juga tidak menyangka. Clara berhenti di depan pintu besar. Sebelum membukanya, ia berkata pelan. Bekerja dengan Pak Daniel tidak mudah. Banyak orang ingin berada di posisi itu. Kalimat itu terdengar seperti informasi. Namun rasanya seperti peringatan. Pintu terbuka. Daniel berdiri di dekat jendela, memandang kota dari lantai atas. Saat melihat Alia, ia tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu terasa. Bukan hanya formal. Kamu datang. Alia mengangguk. Tangannya masih dingin. Tampaknya, iya. Daniel berjalan mendekat. Tidak terlalu dekat. Cukup untuk membuat suasana terasa nyata. Jadi, Alia menatapnya. Lalu berkata, dengan keberanian, yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Saya menerima tawaran itu. Daniel mengangguk pelan. Seolah ia sudah tahu jawabannya. Bagus. Karena kita akan mulai sekarang. Alia mengerjak. Sekarang. Daniel mengambil sebuah folder dari meja. Wajahnya berubah serius. Ada satu proyek penting. Dan tanpa kamu sadari, kamu mungkin sudah berada di tengah masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaan baru. Alia menatap Daniel. Bingung. Masalah. Daniel meletakkan folder itu di atas meja. Ekspresinya tenang, tetapi matanya serius. Duduklah. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Alia perlahan duduk. Jantungnya kembali berdebar. Baru saja ia menerima pekerjaan. Dan sekarang terdengar seperti ia masuk ke dalam cerita yang rumit. Daniel membuka folder itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen, foto, dan laporan proyek. Perusahaan kami sedang menjalankan investasi besar di Indonesia. Ia menunjuk salah satu berkas. Proyek pembangunan kawasan bisnis dan perumahan terpadu. Alia mengangguk. Meski belum sepenuhnya mengerti. Daniel melanjutkan. Nilainya sangat besar. Dan karena itu, banyak pihak ingin terlibat. Ia berhenti sejenak. Atau menghancurkannya. Kalimat itu membuat suasana menjadi lebih berat.
Alia menelan ludah. Maksud Anda? Ada masalah internal? Daniel menatapnya. Seseorang membocorkan informasi penting. Data rapat. Dokumen negosiasi. Bahkan jadwal pribadi saya. Alia terdiam. Itu sebabnya saya tidak mudah percaya pada orang. Ia berkata pelan. Dan itu sebabnya saya memperhatikanmu. Alia tidak tahu apakah harus merasa bangga atau takut. Mengapa saya? Karena orang yang berniat buruk biasanya terlalu sibuk terlihat sempurna. Kamu tidak seperti itu. Jawaban itu sederhana, tetapi membuat Alia diam. Daniel melanjutkan. Posisimu akan membantuku mengatur jadwal, dokumen, dan komunikasi penting. Artinya, kamu juga akan melihat hal-hal yang sensitif. Ia menatap Alia lurus. Kalau kamu merasa ini terlalu berat, kamu masih bisa mundur sekarang. Ruangan itu sunyi. Alia melihat folder di depannya. Ini bukan sekadar pekerjaan kantor. Ini tanggung jawab besar. Dan mungkin bahaya yang tidak terlihat. Namun ia juga tahu hidupnya selama ini tidak pernah mudah. Ia sudah terlalu sering menghadapi ketakutan. Mungkin kali ini ia harus berhenti lari. Alia menarik napas panjang. Saya tetap akan bekerja. Daniel mengangguk pelan. Seperti seseorang yang baru saja memastikan pilihannya benar. Baik. Saat itu, pintu ruangan terbuka. Clara masuk dengan tablet di tangan. Pak Daniel. Rapat dengan investor dipercepat. 30 menit lagi. Tatapannya sempat singgah pada Alia. Singkat. Tajam. Lalu kembali netral. Daniel berkata, mulai hari ini, Alia akan bekerja langsung dengan saya. Clara mengangguk sopan. Baik, Pak. Namun Alia bisa merasakan sesuatu yang dingin di balik sikap profesional itu. Setelah Clara keluar, Daniel menyerahkan satu dokumen lagi. Mulailah dari ini. Susun ulang jadwal minggu ini dan cocokkan dengan daftar klien. Alia menerima berkas itu. Tangannya sedikit gemetar. Hari pertamanya. Dan langsung terasa seperti ujian. Beberapa jam berlalu cepat. Alia tenggelam dalam jadwal rapat, email penting, dan nama-nama besar yang belum pernah ia dengar. Ia berusaha tetap tenang. Meskipun sebenarnya kepalanya hampir meledak. Sore hari, ia menemukan sesuatu yang aneh. Salah satu jadwal rapat rahasia sudah dibatalkan sepihak. Padahal Daniel mengatakan, rapat itu sangat penting. Tidak ada catatan resmi. Tidak ada alasan jelas. Hanya perubahan mendadak. Alia mengernyit. Ia memeriksa ulang nama yang menyetujui perubahan itu. Clara. Alia terdiam. Mungkin ini hanya kesalahan biasa. Atau mungkin tidak. Ia membawa dokumen itu ke ruangan Daniel. Maaf. Saya menemukan ini. Daniel membaca cepat. Wajahnya langsung berubah. Siapa yang mengubah jadwal ini? Di sistem tertulis
Clara. Ruangan terasa lebih dingin. Daniel berdiri perlahan. Tatapannya tajam. Bukan marah. Lebih seperti seseorang yang baru melihat potongan puzzle. Mulai cocok. Ia mengambil ponselnya. Namun sebelum menelepon siapapun, ia berhenti. Lalu menatap Alia. Jangan bicarakan ini kepada siapapun. Nada suaranya rendah. Serius. Termasuk Clara. Jantung Alia berdetak lebih cepat. Apakah Anda curiga padanya? Daniel tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata, di dunia bisnis, orang yang paling dekat belum tentu yang paling setia. Kalimat itu menggantung di udara. Alia merasakan sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik semua ini. Saat ia keluar dari ruangan, lorong kantor terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Dan di ujung koridor, Clara berdiri. Diam. Menatap langsung ke arahnya. Tidak tersenyum. Tidak berkata apa-apa. Hanya menatap. Seolah ia sudah tahu bahwa Alia baru saja menemukan sesuatu. Alia berhenti melangkah. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Lalu Clara berjalan mendekat. Langkahnya tenang. Terlalu tenang. Ia berhenti tepat di depan Alia. Dan berkata pelan, hati-hati di tempat ini. Tidak semua orang senang kamu berada di sini. Lalu ia pergi. Meninggalkan Alia berdiri sendiri. Dengan tangan dingin. Dan pikiran yang semakin kacau. Hari pertamanya belum selesai. Tetapi ia sudah mengerti satu hal. Menolong pria asing itu bukan hanya mengubah takdirnya. Itu juga membawanya masuk ke permainan yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, Alia pulang lebih larut dari biasanya. Lampu jalan memantul. Di genangan bekas hujan. Kota masih ramai. Tetapi pikirannya jauh lebih bising. Kata-kata Clara terus terulang di kepalanya. Hati-hati di tempat ini. Apakah itu ancaman? Peringatan? Atau justru bantuan? Alia tidak tahu. Yang ia tahu, semua terasa semakin rumit. Sesampainya di kontrakan, ia bahkan lupa melepas sepatu. Ia duduk di ranjang sambil menatap kosong. Beberapa hari lalu, masalah terbesarnya hanya tagihan bulanan. Sekarang, ia berada di tengah rahasia perusahaan besar. Dan mungkin orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Daniel. Besok pagi, ikut saya ke meeting luar kota. Berangkat jam 7. Jangan terlambat. Singkat. Jelas. Dan entah kenapa, membuat jantungnya sedikit lebih tenang. Setidaknya, Daniel mempercayainya. Namun sebelum ia sempat membalas, pesan lain masuk. Nomor tidak dikenal. Hanya satu kalimat. Jangan terlalu dekat dengan Daniel Hartman. Kalau kamu masih ingin hidup tenang. Darah Alia terasa dingin. Ia membaca ulang. Lagi. Dan lagi. Bukan lelucon. Bukan pesan salah kirim.
itu jelas ditujukan padanya. Tangannya gemetar. Ia ingin langsung menelepon Daniel. Tetapi sesuatu menahannya. Kalau ini bagian dari permainan, siapapun bisa mengawasinya. Ia menghapus layar. Tetapi rasa takutnya tidak ikut hilang. Malam itu, tidurnya tidak benar-benar datang. Pagi berikutnya, Alia tiba lebih awal. Mobil hitam sudah menunggu di depan gedung. Daniel berdiri di sampingnya, membaca sesuatu di tablet. Saat melihat Alia, ia langsung menyadari sesuatu. "Kamu tidak tidur." Bukan pertanyaan, pernyataan. Alia mencoba tersenyum. "Terlihat jelas ya?" Daniel menatapnya sebentar, lalu membuka pintu mobil. "Masuk dulu." Sepanjang perjalanan, Alia beberapa kali ingin bicara, tetapi selalu ragu. Akhirnya, Daniel yang memulai. "Ada sesuatu yang mengganggumu." Alia menarik napas, lalu menyerahkan ponselnya. Pesan anonim itu masih tersimpan. Daniel membacanya tanpa perubahan ekspresi. Namun rahangnya sedikit mengeras. "Sudah saya duga." Kalimat itu membuat Alia menoleh cepat. "Anda sudah tahu?" "Bukan pesan ini. Tapi saya tahu." Seseorang mulai menyadari bahwa saya mempercayaimu. Ia mengembalikan ponsel itu. Dan mereka tidak suka. Mobil terus melaju. Jalan tol terbentang panjang. Alia merasa seperti masuk lebih dalam ke sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. "Apakah saya dalam bahaya?" Daniel diam cukup lama, lalu menjawab jujur. "Mungkin." Jawaban itu lebih menakutkan karena tidak dibungkus kebohongan. "Tapi saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Nada suaranya tenang, tegas, bukan janji kosong. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Sebuah rasa aman yang tidak biasa. Ia menatap jendela, berusaha menenangkan diri. Namun jauh di dalam hati, sesuatu mulai berubah. Bukan hanya rasa takut, tetapi juga kepercayaan. Dan mungkin sesuatu yang lebih berbahaya dari itu. Perjalanan mereka berakhir di sebuah kawasan resort bisnis di pinggir kota. Tempat itu tenang, terlalu tenang. Investor penting sudah menunggu. Pertemuan berlangsung formal. Alia duduk di samping Daniel, mencatat detail, mengatur dokumen, dan memperhatikan semuanya. Di tengah rapat, seorang pria paruh baya terus memandang Daniel dengan cara yang aneh. Namanya Victor Santoso, salah satu partner lama perusahaan. Senyumnya ramah, tetapi matanya tidak. Saat rapat selesai, Victor mendekati mereka. Daniel selalu membawa kejutan. Ia melirik Alia. "Asisten baru?" Daniel menjawab singkat. "Ya." Victor tersenyum tipis. Pilihan yang menarik. Nada itu terdengar biasa. Tetapi entah kenapa, Alia merasa tidak nyaman. Sebelum pergi, Victor berkata pelan,
Hati-hati memilih orang kepercayaan. Kadang, orang yang terlihat paling tulus justru membawa masalah terbesar.